Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rosi Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 1503621013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu penugasan individu dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan yang saya hormati. Sebelum masuk ke topik inti, di sini saya akan membagikan beberapa info, yang mana info ini sebagai pengantar kepada bahan presentasi ini. Yang pertama, di sini mata pelajaran yang saya gunakan yaitu praktik kerja batu, yang mana mata pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di SMK dengan jurusan konstruksi bangunan. Nah, di sini saya berfokus pada salah satu materinya, yaitu pemasangan tembok setengah bata ikatan siku dengan kompetensi dasar menerapkan prosedur pekerjaan pemasangan tembok setengah bata ikatan siku atau L. Dari mata pelajaran tersebut dapat dianalisis isi atau konten yang ada pada mata pelajaran praktik kerja batu. Nah, yang pertama di sini kita dapat pada mata pelajaran itu mempelajari syarat-syarat dan ukuran batu bata. Lalu yang kedua, kita mempelajari langkah kerja untuk pemasangan tembok setengah bata ikatan siku dan melakukan kegiatan pemasangannya, yaitu pemasangan tembok setengah bata ikatan siku. Oke, adapun beberapa strategi atau metode dan juga model yang sekiranya tepat digunakan pada mata pelajaran praktik kerja batu tadi. Nah, di sini pertama ada project based learning, lalu problem based learning, dan juga demonstrasi. Tujuan utama dari pembelajaran praktik kerja batu ini kan pada pemasangan ini itu peserta didik mampu menerapkan prosedur pekerjaan pemasangan tembok setengah bata ikatan siku dengan baik dan juga benar. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita sebagai pendidik perlu menggunakan strategi atau model dan juga metode yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena dengan kesesuaian strategi yang digunakan akan pendidik ini kita sebagai pendidik akan lebih mudah dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, penggunaan strategi, model, dan juga metode yang tepat juga mampu meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Dengan terciptanya suasana dan sistem pembelajaran yang nyaman, maka peserta didik akan dengan mudah memahami materi pelajaran. Dengan begitu, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan praktikum nanti dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa di sini saya berargumen bahwa project based learning merupakan strategi yang cocok dan tepat? Karena strategi project based learning sendiri itu kan merupakan sebuah strategi yang menggunakan kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi baik dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dengan adanya proyek yang diberikan kepada peserta didik, maka dapat diketahui dan juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada pada saat proyek itu berlangsung. Nah, selain itu, strategi ini juga dapat meningkatkan kemampuan kerjasama peserta didik dengan kelompoknya selama pemasangan bata tersebut, kegiatan pemasangan bata tersebut dilaksanakan. Nah, dan juga dapat diketahui bagaimana pemahamannya itu dan juga keterampilan peserta didik dalam melakukan pemasangan tembok setengah bata ikatan siku. Nah, selain project based learning, di sini saya berargumen bahwa strategi problem based learning ini juga cocok dan juga pas untuk digunakan sebagai strategi pada mata pelajaran praktik kerja batu. Problem based learning sendiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.
Dengan menggunakan strategi ini dapat diamati bagaimana kemampuan, keterampilan, dan juga pemahaman peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pemasangan tembok setengah bata ini. Nah, dari sini dapat dilihat bagaimana peserta didik itu dalam menggunakan alat, informasi yang didapatkan sebelumnya, dan juga prosedur kerja yang sudah diberikan. Nah, sebelum dilaksanakannya proyek itu, proyek ataupun kegiatan pemasangan ini, pendidik ini kita sebagai pendidik dapat memberikan arahan terlebih dahulu. Nah, pada tahap ini, pendidik dapat menerapkan sebuah metode, yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi sendiri kan merupakan sebuah metode mengajar di mana pendidik memperagakan barang, kegiatan, atau langkah kegiatan atau langkah kerja, baik secara langsung ataupun melalui media pembelajaran. Nah, media ini pun juga harus disesuaikan ya dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. Nah, dengan menggunakan metode demonstrasi, sebelum dilaksanakan praktikum pemasangan tembok setengah bata ikatan siku ini, pendidik dapat mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana sih langkah kerja dari praktikum tersebut, bagaimana sih bayangan-bayangan bentuk yang akan dibangun, disusun, dipasang batanya itu. Nah, dalam pendemonstrasiannya, pendidik dapat menggunakan media pembelajaran berupa video tutorial dari pelaksanaan praktikum ini. Nah, strategi dan juga metode yang tadi sudah saya sebutkan itu dinilai efektif dan sesuai dengan mata pelajaran praktik kerja batu. Kenapa? Karena kesesuaian ini itu kan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan juga dengan menggunakan strategi dan metode ini dapat meningkatkan minat serta hasil belajar peserta didik. Lalu ada pun beberapa media yang bisa digunakan untuk mata pelajaran praktik kerja batu. Nah, media pembelajaran sendiri kan merupakan sebuah media sesuatu atau yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi terkait pelajaran kepada peserta didik. Nah, media pembelajaran ini tuh diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar dan meningkatkan minat serta pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Nah, ada pun media yang sekiranya cocok nih untuk mata pelajaran tersebut, yaitu ada modul dan juga video tutorial. Kenapa modul? Karena dengan menggunakan modul, pembelajaran akan lebih mudah dan juga dalam mengatasi keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, dan lain halnya. Lalu yang kedua ada media pembelajaran video tutorial. Kenapa? Karena dengan menggunakan media ini akan mempermudah penyampaian materi pembelajaran, apalagi pada mata pelajaran yang membutuhkan peraga atau instruksi tertentu sebelum pelaksanaannya. Nah, kedua media ini tuh dinilai sesuai dengan materi ini karena dengan adanya media tersebut, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami langkah kerja, informasi-informasi yang diperlukan sebelum melakukan pemasangan. Nah, dan sehingga peserta didik dapat menjalankan dan menerapkan praktikumnya dengan baik dan benar. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun penugasan ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.